Kita berjumpa lagi dalam episode Memo Multilateral. Kali ini kita akan coba berbicara lebih dalam mengenai salah satu sisi dari diplomasi multilateral, yaitu yang terkait dengan kejahatan lintas negara terorganisir. Seperti yang telah saya sampaikan dalam episode sebelumnya, bahwa diplomasi multilateral ini tidak lepas dari environment yang ada dalam dunia internasional. Jadi kalau kita lihat, kejahatan lintas negara terorganisir ini mulai tumbuh atau mulai berkembang pada saat dunia dalam suatu masa yang disebut post-Cold War, ya, di mana pada pembahasan kita yang terdahulu, dunia post-Cold War ini karakteristik utamanya adalah multipolar, yaitu ditandai dengan runtuhnya pengaruh dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur waktu itu. Nah, dengan runtuhnya blok barat dan blok timur dan hilangnya blok barat dan blok timur ini, muncullah aktor-aktor negara yang semakin berperan dalam dunia diplomasi internasional, dunia percaturan dunia internasional. Nah, aktor-aktor yang semakin berperan ini juga menimbulkan berbagai komplikasi dalam hubungan internasional antar negara. Salah satu hal juga yang menarik untuk kita simak pada masa ini adalah beralihnya isu-isu yang tadinya bersifat interstate konflik menjadi intrastate konflik. Jadi dengan demikian tidak lagi isu-isu dunia ini hanya didominasi oleh isu keamanan tradisional, tapi isu non tradisional juga atau ancaman non tradisional juga semakin berkembang. Ini adalah merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya isu intrastate konflik, di mana dalam intrastate konflik ini elemen-elemennya menjadi semakin banyak. Tidak hanya sekedar berbicara mengenai perbatasan atau konflik perbatasan antar dua negara, tapi sudah mulai menyangkut berbagai hal. Nah, dengan demikian mulailah berkembang yang namanya kejahatan lintas batas atau kejahatan lintas negara terorganisir ini. Oleh karena itu, sejak dekade akhir 90-an, teman-teman, terjadi peningkatan skala aktivitas kejahatan internasional yang semakin besar. Yang tadinya kejahatan-kejahatan ini pada masa Cold War, seolah-olah disimpan di dalam atau ditaruh di bawah karpet. Nah, sekarang begitu karpetnya dibuka, karena sudah ada tidak Cold War lagi, pada nongol semuanya, pada muncul semua berbagai aktivitas kejahatan yang tidak lagi beroperasi dalam satu negara, tapi sudah melintasi batas negara. Nah, tentunya peningkatan ancaman non-tradisional ini atau ancaman baru ini bisa membawa ancaman kepada pertumbuhan ekonomi domestik dan keuangan internasional, serta pada gilirannya dapat mengancam stabilitas dan kedaulatan negara. Kira-kira demikian, teman-teman, setting dari isu kejahatan lintas negara terorganisir ini yang pertumbuhannya tidak lepas dari situasi dunia saat itu, yaitu situasi dunia yang disebut namanya post-Cold War. Nah, sekarang coba kita masuk lebih agak dalam lagi. Apa sih sebetulnya definisi kejahatan lintas negara terorganisir itu? Kalau kita bicara mengenai definisi, akan lebih baik kalau kita melihat definisi standar yang tercantum di dalam United Nations Convention on Transnational Organized Crime, atau kadang-kadang menyebutnya sebagai UNCTOC atau UNTOC. Jadi kita coba melihat definisi dari UNTOC ini, bagaimana UNTOC ini memberikan definisi untuk kejahatan lintas negara terorganisir. Oke, coba kita lihat ya. Yang pertama, kejahatan lintas yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur. Jadi kejahatan ini bukan kejahatan yang dilakukan secara individu oleh orang, ataupun kejahatan yang sifatnya random, ya. Tapi ini lebih suatu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki struktur, ya, yang jelas strukturnya. Bukan cuma operatifnya saja, tapi juga ada mastermind, ada perencanaan, dan juga ada orang yang mengeksekusi di lapangan. Ini yang namanya terstruktur, ya. Kemudian struktur ini atau organisasi ini tentunya lebih dari 2 atau 3 orang atau lebih. Jadi kalau kejahatan itu hanya dilakukan seorang atau 2 orang, itu mungkin belum masuk dalam definisi
kejahatan terorganisir sesuai dengan definisi dari UNTOC. Selanjutnya juga hal ini dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius sebagaimana yang dimaksud di dalam konvensi. Jadi artinya ini tujuannya pasti untuk tujuan kejahatan. Ya. Tujuan kejahatan strukturnya lebih ada terstruktur, 3 orang atau lebih dilakukan secara terorganisir dengan tujuan untuk melakukan satu kejahatan. Dan kemudian tentunya kejahatan ini harus melintasi batas negara. Artinya kejahatan ini bisa dilakukan di satu negara yang berdampak di negara lain, atau bisa juga direncanakan di satu negara untuk dilakukan di negara lain. Jadi ada elemen lintas batas negara di sana. Nah, jadi dengan demikian kalau kita bisa sum up, maka untuk menjadi suatu tindak pidana bisa dianggap sebagai kejahatan lintas negara terorganisir, ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama adalah terstruktur, ya, harus ada strukturnya. Kemudian kedua dilakukan oleh 3 orang atau lebih. Ya. Yang ketiga adalah kejahatan ini harus kejahatan yang serius. Ya, dalam arti kalau kita berpegangan lagi kepada definisi serious crime di UNTOC, ini adalah suatu bentuk kejahatan yang bisa dituntut hukuman lebih dari 4 tahun. Ya, jadi ini yang dianggap sebagai serius. Jadi kalau ancaman hukumannya mungkin di bawah 1 atau 2 tahun, ini belum diklasifikasikan sebagai kejahatan yang serius, dan oleh karena itu belum bisa dimasukkan sesuai definisi dalam UNTOC sebagai kejahatan lintas negara atau organisir. Selain itu juga transnational crime ini harus dilakukan di satu negara yang melibatkan kelompok kejahatan yang melakukan kejahatan lebih dari satu negara dan mengakibatkan dampak di negara lain. Jadi ada elemen lintas batasnya. Apakah itu dilakukan di satu negara dan direncanakan di negara lain, atau juga dilakukan direncanakan di satu negara, dilakukan di negara itu, tapi memiliki dampak di negara lain. Jadi selama masih ada dampak, selama masih ada repercussion dari kejahatan tindak pidana melintasi batas negara, ini bisa dikategorikan sebagai kejahatan lintas batas negara. Oleh karena itu sangat jelas, apabila kejahatannya hanya satu negara, dirasakan di satu negara, tidak berdampak dengan negara lain, tentunya ini bukan masuk dalam kategori kejahatan lintas negara terorganisir. Nah, sekarang kalau kita lihat perkembangannya, apa saja sih karakteristik utama dari transnational organized crime ini? Nah, coba kita lihat ya, kita coba pisah, coba kita teliti satu persatu. Yang jelas, cakupan operasi dari kegiatan tindak pidana ini yang semakin global. Dari misalnya kelompok kriminal yang biasa menjadi kelompok kriminal dengan kompleksitas dan diversifikasi usaha yang luas. Jadi artinya tidak hanya sekedar lama-lama menjadi semakin global, tidak hanya sekedar terpusat pada satu jenis kejahatan dan di 1 atau 2 atau 3 negara saja. Semakin lama semakin meluas. Ini adalah karakteristik utama. Yang kedua juga perkembangan jaringan. Adanya perkembangan jaringan. Artinya ada upaya untuk mengembangkan jaringan dari satu negara ke 2 negara, ke 3 negara, ke 4 negara, dan ke negara-negara yang lainnya. Oleh karena itu, proliferasi dari jaringan ini menjadi salah satu karakteristik utama kejahatan lintas batas negara yang terorganisir. Yang terakhir yaitu adalah pada suatu titik ini memiliki kemampuan untuk mengancam negara melalui upaya blokade perekonomian dan juga merusak sendi-sendi demokrasi. Ini adalah suatu stages yang paling tinggi, karakteristik utama yang dikhawatirkan akan akhirnya dituju oleh suatu kegiatan kejahatan lintas negara yang terorganisir. Memang awalnya mungkin hanya sekedar yang sifatnya berkepentingan untuk isu-isu finansial, tapi pada akhirnya nanti bisa berkembang menjadi suatu kegiatan yang dapat mengancam integritas, baik itu integritas perekonomian, integritas wilayah maupun integritas kehidupan demokrasi dari suatu negara. Nah, dengan demikian begitu luasnya dampak dari transnational organized crime ini, sehingga memang ini menjadi perhatian seluruh dunia, dan tentunya kejahatan-kejahatan ini perlu mendapat perhatian, dan tidak ada satupun negara yang saat ini bisa melakukan
atau menangani atau menghadapi kejahatan ini sendiri. Oleh karena itu dibentuklah suatu platform kerjasama berdasarkan konvensi UN yang ada. Jadi demikian kira-kira teman-teman kita bisa melihat secara awal ini, secara pada tahap awal ini kita bisa memahami kira-kira apa sih yang namanya transnational organized crime itu, dan definisinya apa, dan juga karakteristik utama serta kriteria-kriteria yang membuat suatu kejahatan bisa dianggap sebagai kejahatan lintas batas negara.